Jika medsos itu tempat menyampaikan kegundahan, ya kepengen juga. Kali ini tentang asisten ya. Rasanya makin sini di negeri kita cari asisten itu susah gitu ya. Dan mencoba menerawang masa lalu zaman Orba misalkan, atau melihat beberapa negeri tetangga arah dari watak pekerja kita, asisten kok seperti tidak ke arah yang pas ya. Maksudnya apa? Maksudnya dulu zaman kami muda, nomor satu kan menjadi asisten itu membeli senangnya majikan. Jadi kita bekerja keras, habis-habisan, mati-matian, bahkan sering dengan mengorbankan kepentingan pribadi karena ingin dapat punten, dapat poin yang sebaik-baiknya. Semua berlomba dengan teman-teman yang lain. Jadi kita memberikan servis terbaik dulu, lalu kemudian dari atasan akan datang apresiasi, sehingga kemudian mereka terus mengapresiasi kita dalam berbagai bentuk, dalam bentuk promosi, dalam bentuk materi ya. Nah, begitu dulu sepertinya cara bekerja orang tua kita, para pendahulu kita, terus bangsa-bangsa di Asia Timur. Kerja yang terbaik. Nanti harapannya dapat apresiasi. Kalaupun misalkan apes tidak dapat, ya nggak apa-apa, toh sudah terjadi. Nah, gejalanya sekarang seperti enggak ya. Orang katakanlah misalkan mau meng-hire, lalu kemudian spirit, semangat juang, etos kerja dari yang disewa itu kayak seperti minimalis, atau ya sedapat mungkin apa yang menjadi kepentingan dirinya dulu yang dikejar-kejar gitu loh. Pengabdiannya menservis kebutuhan atasannya atau perusahaannya atau kantornya. Jadi kayak ya kalau kesamper ya gitu, kalau bertabrakan dengan kepentingan diri tidak. Itu yang saya rasakan loh. Jadi makanya kita kemudian bisa lihat orang-orang yang terbukti sukses adalah orang-orang yang masih menganut watak semangat kerja, daya juang seperti orang-orang dulu ya, yang suka disirikin itu loh, kelompok-kelompok masyarakat yang suka kita sirikin ya kan. Mereka seperti begitu karena daya juangnya memang tinggi sampai sekarang. Kelompok masyarakat itu ya, kita ambil contoh dari masyarakat Asia Timur lah ya, sebut nama negara di Asia Timur. Daya juang mereka sangat tinggi, pengabdiannya pada pekerjaan sangat tinggi, pengabdiannya, asistensinya pada atasan sangat tinggi. Jadi kemudian menjadi negara sukses. Kita sampai berpikir-pikir apa yang terjadi ya dalam pendidikan kita, sampai sepertinya cara kerja, semangat kerja, watak kerja, banyak sekali orang kita itu kok arahnya salah. Apakah karena pengaruh misalkan gerakan organisasi serikat yang selalu minta naik gaji, naik upah gitu, dilindungi oleh undang-undang, tapi tidak pernah di dalam program-programnya itu memaparkan, mendahulukan bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja itu. Atau apakah pengaruh dari satu filosofi religi yang bilang bahwa ya kalian hentikan mengejar dunia, apa sih
ngejar dunia, ngejar dunia, itu sementara. Hidup itu hanya sementara. Apakah pengaruh dari itu yang membuat orang-orang berpikir, ah, buat apa bekerja? Karena toh dunia ini sementara. Banyak juga kan termakan, mungkin banyak sekali kita termakan dengan omongan, artinya memahaminya secara salah, bahwa rezeki itu akan muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki akan muncul. Jadi orang yang memahaminya secara salah kemudian berpikir, saya nggak usah kerja keras, nggak usah mengabdi pada atasan, nggak usah menjalankan asistensi yang sebaik-baiknya, buat apa? Toh nanti rezeki akan muncul dengan sendirinya. Yang terjadi padahal tidak gitu. Karena itu tadi, orang yang jalannya benar adalah yang bekerjanya, semangat juangnya tertinggi, mereka yang akan mendapatkan jalan. Sedangkan yang asal-asalan, ya tidak akan ada yang simpati kan, atasan tidak akan simpati. Satu indikasi ketika seorang pekerja, seorang asisten itu melakukan tugasnya dengan sangat baik berbanding dengan yang kurang, dari apa? Dari kemampuannya untuk menebak apa kebutuhan dan keinginan atasannya. Jadi ketika seseorang menjadi pekerja, menjadi asisten, mereka yang bagus adalah yang sudah paham apa yang menjadi kebutuhan atasannya sebelum atasannya ngomong. Banyak sekali yang kayak gitu kan. Coba asisten-asisten, apakah itu di pemerintahan ataupun di swasta, yang sangat kepake oleh bosnya. Karena belum bosnya ngomong, baru matanya aja melirik, itu udah paham harus apa yang dilakukan. Bahkan bangun tidur atau pas baru hari detik pertama masuk kantor, seluruh kebutuhan dari si atasan itu sudah ada di meja atau sudah dipenuhi. Itu adalah kita dalam situasi di mana para asistennya tahu apa yang diinginkan. Karena dia bekerja keras, berpikir keras untuk selalu tadi mampu membeli quote-unquote hatinya pimpinan. Jadi tahu apa yang diinginkan pimpinan, selalu dia pikirkan apa yang menjadi kebiasaan pimpinan, ya keinginannya, apa pikirannya, lalu kemudian mereka terjemahkan, mereka jalankan. Itu tipe-tipe asistensi yang terbaik. Nah, sebaliknya kita bisa lihat asisten yang asal-asalan. Apa cirinya? Mereka hanya bergerak ketika diperintah. Coba, sering sekali kan kita lihat fenomena itu. Mereka hanya bergerak ketika diperintah, dan ketika diperintah pun belum tentu jalan atau belum tentu pas hasil pekerjaannya. Ya kenapa? Ya karena nggak pernah berpikir, nggak pernah exercise untuk memikirkan apa yang terbaik harus dilakukan. Kita punya, sekali lagi ya, kita punya dua golongan pekerja atau manusia. Ada yang tadi yang paham tentang apa yang diinginkan dan bagaimana harus menjalankan keinginan pimpinan bahkan sebelum diperintah, saking hebatnya. Dan ada yang benar-benar nunggu perintah, dan ketika diperintah pun belum tentu jalan, kalaupun dijalankan belum tentu benar gitu hasil pekerjaannya. Nah, balik ke yang tadi, kegundahan. Rasanya kok banyak sekali makin sini orang-orang yang masuk di dalam kelompok yang kedua tadi. Apa ini salah sistem pendidikan? Apa salah pengajaran? Mohon maaf ya, para pengajar kita itu kan ahlinya ya, karena itu ada pendidikan pedagogik itu atau apalah. Apa nggak kita melakukan evaluasi ya, melihat kembali mengapa seperti itu? Apakah terlalu tadi yang saya bilang mengungkapkan falsafah-falsafah yang disalahartikan, yang orang salah tangkap? Rezeki udah ada yang ngatur, akhirnya ya sudah, diam saja, nggak usah melaksanakan apa yang diminta oleh bos. Mau pekerjaannya hasilnya mau bagus atau enggak, toh rezeki udah ada yang ngatur.